Selamat datang di channel Gopal Bule. Salam hobi. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai harga atau budget atau modal pertama kali kalau misalkan kita mau pelihara sulcata teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, itu kalau pelihara sulcata itu setidaknya kita harus menyiapkan si perlengkapan kandangnya ya teman-teman, karena si perlengkapan kandangnya itu lumayan ya teman-teman, harganya itu lumayan menguras dompet ya teman-teman kalau bagi saya teman-teman. Cuman karena ini hobi jadi nggak kerasa aja teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman, bentar ya teman-teman, ini saya sambil merendam mereka teman-teman, sebab di sini udah 2 minggu ya teman-teman, itu selalu mendung dan hujan. Rumput sintetiknya aja ini basah ya teman-teman. Baru kali ini nih teman-teman, di sini cerah ya teman-teman. Oke, balik lagi ke topik teman-teman. Kira-kira apa aja yang harus dibeli dan berapa harganya ya teman-teman. Nah, ini saya di sini akan membeberkan ya teman-teman, menjabarkan harga perlengkapan atau harga awal kalau misalnya kita mau pelihara sulcata versi saya teman-teman. Artinya ini yang saya beli. Kalau misalnya teman-teman di luar sana punya acuan sendiri atau harga sendiri atau diganti misalkan mereknya, saya misalnya pakai A, teman-teman pakai B, itu nggak masalah ya teman-teman. Yang penting nanti speknya mirip ya teman-teman. Nah, atau teman-teman ada tambahan, misalkan ditambahin apa, itu nggak masalah teman-teman. Nah, ini adalah budget yang dulu saya pakai ya teman-teman. Jadi ini adalah budget yang dulu saya keluarkan ya teman-teman. Ini udah saya konversi ke harga yang sekarang itu teman-teman. Jadi saya ngecek juga di toko hijau ya teman-teman. Teman-teman juga pasti pada tahu. Oke, yang pertama, yang pastinya kandangnya ya teman-teman. Kandangnya di sini kalau saya ini menggunakan ini ya teman-teman, custom. Itu sekarang tokonya udah nggak ada teman-teman, jadi saya nggak bisa spill ya teman-teman tokonya itu namanya apa atau ada di mana gitu teman-teman. Cuman ini saya dulu belinya dari Bekasi teman-teman, dikirim ke sini itu lumayan ongkirnya. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman punya harga kandangnya sendiri, berarti teman-teman tinggal kurangin atau ganti aja teman-teman harga yang saya pakai teman-teman. Dulu ini saya beli untuk ukuran segini ya teman-teman, ini 250.000 teman-teman, belum sama ongkir. Nah, jadi untuk kandangnya sendiri ini 1 meter teman-teman, dari ruang tertutupnya itu 25 cm 20 cm teman-teman. Nah, jadi ini ada ruangan yang bisa ditutup ya teman-teman. Ini 20 cm saya mintanya teman-teman. Nah, itu harganya 250.000 teman-teman. PO 3 hari teman-teman. Jadi dia dibikin dulu ya teman-teman, custom sesuai yang saya inginkan. Ini saya menggunakan kaca ya teman-teman. Kacanya saya minta lumayan tebal karena takut pas dikirimnya itu takut pecah ya teman-teman. Nah, ini lagi saya jemur dulu ya teman-teman kandangnya. Nanti mau saya bersihin teman-teman. Karena kemarin saya baru habis pulang kampung teman-teman. Jadi ya kotor. Begitu mereka kemarin diambil dari penitipan, karena nggak sempat direndam sama dijemur, jadi mereka BAB sama buang air kecilnya di kandang ini teman-teman. Jadi saya bersihkan kembali teman-teman. Oke, itu untuk kandang ya teman-teman. Saya dapat di harga 250.000 teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya itu adalah UPA teman-teman, atau lampu yang panas teman-teman. Nah, UPA ini teman-teman bisa pakai yang mana aja, yang penting menghasilkan panas ya teman-teman. Nah, kalau saya ini saya pakai dari Nomoi, tapi bukan UPA aja teman-teman, UPA UPB teman-teman. Ini UPA UPB ya teman-teman. Kalau yang saya pakai itu harganya murah teman-teman, harganya 25.000 teman-teman. Nah, kenapa saya pakai UPA UPB dari Nomoi? Karena kalau UPA itu untuk stimulasi pencernaan mereka ya teman-teman, hangat gitu, biar badan mereka hangat. Karena kan reptil ini atau kura-kura ini
sifatnya berdarah dingin ya teman-teman. Jadi si suhu badan itu mengikuti suhu lingkungan teman-teman. Makanya dia butuh si UPA untuk menghangatkan badannya teman-teman, agar pencernaannya juga itu tersimulasi atau memperlancar pencernaan ya teman-teman. Nah, untuk itu untuk itu UPA-nya saya pakai UPA UPB dari Nomoipet teman-teman. Karena yang saya lihat dan yang saya rasakan itu panasnya cukup oke ya teman-teman. Dan harganya itu dari harga sih teman-teman, itu worth it banget ya teman-teman. Nah, oke. Itu untuk si lampu UPA-nya ya teman-teman. Sekarang lampu UPB-nya teman-teman. Nah, untuk lampu UPB saya juga pakai teman-teman. Saya juga pakai karena takutnya kayak kemarin ya teman-teman, seminggu atau 2 minggu itu nggak ada sinar. Jadi kita harus punya UPB teman-teman. Jadi UPB yang saya gunakan itu mereknya dari Exotera yang tipe 150 ya teman-teman. Jadi dari Exotera itu ada beberapa tipe teman-teman. Ada yang tipe 100, ada yang tipe 150, ada yang tipe 200. Nah, saya menggunakan tipe 150 teman-teman, khusus dessert ya teman-teman. Nah, kalau yang 200 itu bisa juga teman-teman. Tapi kalau menurut saya itu terlalu tinggi ya teman-teman. Karena melihat kandangnya hanya segini ya teman-teman. Jadi saya pakai yang 150 aja. Kalau yang 100 UPB-nya saya rasa kurang ya teman-teman. Kalaupun mau harus deket banget teman-teman. Naruh lampunya itu harus deket banget. Jadi saya nggak pakai yang 100. Nah, untuk harganya sendiri itu ada di harga 185.000 teman-teman. Itu untuk UPB-nya. Oke, lanjut lagi teman-teman ke si fitting lampu. Nah, ini fitting untuk UPA teman-teman. UPA itu sifatnya panas ya teman-teman, seperti yang saya tadi bilang. Jadi teman-teman harus beli fitting lampunya, fitting yang jepit. Kalau saya fitting jepit ya teman-teman. Boleh jepit yang bisa di bengkok-bengkok atau dijepit langsung boleh, itu terserah teman-teman. Nah, kalau saya menggunakan yang jepit yang bisa yang bisa dibentuk ya teman-teman. Pelengkungin lagi. Yang bisa dibentuk ya teman-teman. Jadi lampu jepit yang bisa dibentuk. Nah, ini teman-teman harus belinya yang tahan panas teman-teman. Ini yang saya beli itu bisa sampai 200 watt teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek di toko online gitu teman-teman, yang ini juga ada yang murah teman-teman. Ada yang sekitar 25.000, ada yang 35.000, tapi dia tidak tahan panas teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati kalau beli ya teman-teman. Nah, ini saya dapat di harga 89.000 teman-teman. 89.000 ya teman-teman. Nah, jadi lumayan. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalkan teman-teman beli fitting lampu jepit ini teman-teman, karena ada beberapa tipe ya teman-teman. Selanjutnya adalah water dish teman-teman. Seperti yang saya bilang ya teman-teman, meskipun mereka hidup di daerah panas, kuat menghadapi daerah panas, tetap teman-teman mereka butuh minum. Jadi kita sediakan water dish teman-teman. Ini yang saya beli adalah ukuran L ya teman-teman. Kenapa ukuran L? Karena saya ini ya teman-teman, biar sekalian. Sebenarnya ukuran M juga bisa ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baby ya, dulu juga saya belinya baby, itu M juga bisa teman-teman. Tapi kalau M itu kepakainya hanya sebentar teman-teman. Begitu tahun selanjutnya tidak bisa dipakai lagi teman-teman. Makanya saya beli ukuran L teman-teman, agar mereka ukuran 15 juga masih bisa terpakai teman-teman. Nah, untuk water dish sendiri ini ukuran L itu saya dapat di harga 80.000 teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pilih merek lain juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan tips dari saya, kalau misalkan teman-teman beli water dish untuk pelihara sulcata teman-teman, saya saranin itu beli yang bahannya berat ya teman-teman, seperti ini. Dia kayak cetakan gitu ya teman-teman, cetakan semen putih atau apalah atau resin ya teman-teman. Nah, ini lumayan ya teman-teman, lumayan berat, sehingga kalau misalnya kita letakkan di kandang itu tidak tergeser-geser ya teman-teman, tidak tergeser oleh sulcatanya teman-teman. Kalau dulu saya pernah nyoba pakai yang plastik, itu emang murah ya teman-teman, dan ukurannya ada yang besar juga, itu tergeser-geser, alhasil si airnya itu kemana-mana ya teman-teman. Airnya kemana-mana, jadi cepat ngotorin kandang teman-teman. Nah, oke. Lampu sudah, kandang sudah, fitting lampu UPA-nya juga sudah. Nah, selanjutnya adalah termostat teman-teman. Termostat itu penting. Waktu video sebelumnya saya juga menunjukkan ya termostat itu kegunaannya apa. Ya, intinya adalah untuk menjaga
suhu kandangnya teman-teman. Kita butuh termostat ya teman-teman. Jadi di saat nanti kalau misalkan suhu kandang kita dingin, termostat akan ngebaca dan langsung menyalakan heaternya ya teman-teman. Menyalakan heaternya sehingga nanti kandangnya panas, jadi suhunya tetap terjaga sesuai yang kita setting ya teman-teman. Nah, termostat itu dulu saya dapatnya lumayan mahal ya karena ngerakit sendiri ya teman-teman. Dan itu DC teman-teman yang saya beli. DC itu harus pakai adaptor ya teman-teman. Konversi dari AC biar bisa ya gitu. Maksudnya biar nyala gitu teman-teman. Nah, yang DC saya dapat yang DC jadi harus ngerakit, jadi harus pakai power supply atau adaptor mini ya teman-teman. Nah, itu jadi saya ngeluarin harga double. Tapi waktu dulu itu saya dapat itu paling murah dibanding termostat yang lain teman-teman. Nah, tapi untuk sekarang itu ada termostat yang lebih praktis teman-teman dan harganya juga murah, yaitu 38.200 ya teman-teman. 38.200 itu teman-teman udah dapat termostatnya teman-teman. Nah, ini nanti termostat ini kalau misalnya teman-teman beli yang seperti di gambar ini dan linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal beli si colokannya untuk listrik sama si fitting untuk lampunya teman-teman. Nah, oke teman-teman, lanjut. Udah ada termostatnya, berarti harus ada heaternya dong teman-teman. Heaternya. Nah, heaternya saya menggunakan keramik heater teman-teman. Nah, keramik heater ini bukan lampu ya teman-teman. Ini adalah keramik heater yang fungsinya mengeluarkan panas teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan, seperti yang sudah saya beritahu, keramik heater ini saya gunakan di malam hari teman-teman. Jadi begitu siang hari saya nyalakan lampu UVA dan UVB-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sering dijemur kayak saya di luar outdoor gitu ya, jadi nggak usah nyalain ya teman-teman. Nah, ataupun kalau sering dijemur gitu, teman-teman di dalam bisa nyalain UVA-nya aja teman-teman. UVB-nya hanya 10 menit udah matikan bisa ya teman-teman. Nah, kalau malam si keramik heater ini yang berperan teman-teman. Si keramik heater ini yang berperan ya teman-teman. Kalau di saya ya teman-teman. Jadi begitu malam itu saya nggak pernah pakai lampu ya teman-teman. Jadi lampunya mati dan keramik heater inilah yang nyala. Jadi saya colokin termostatnya dan dengan posisi keramik heaternya dipasang teman-teman. Jadi untuk malam suhunya tetap terjaga tapi tidak ada sinar atau tidak silau ya teman-teman kurang-kurangnya. Soalnya sepengalaman saya sulcata itu kalau misalnya ada cahaya itu tidurnya sebentar teman-teman. Tidurnya sebentar, seringnya dia jalan-jalan atau cari makan ya teman-teman. Kalau misalnya terang. Nah, makanya saya kalau malam menggunakan si keramik heater ini. Nah, untuk keramik heaternya itu saya dari Nomoi ya, Nomoi pad teman-teman. Nomoi pad untuk wattnya itu bisa disesuaikan sesuai ukuran kandang teman-teman ya teman-teman. Nah, yang pilih yang big teman-teman. Kalau bisa pilih yang big biar panasnya lebih bagus ya teman-teman. Lebih bisa merata lagi. Itu harganya sekitar 50.000 teman-teman. Jadi teman-teman, kalau menurut saya wajib menggunakan keramik heater ini di saat malam hari teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah alas kandang teman-teman. Nah, alas kandang. Seperti yang saya bilang, alas yang saya pakai itu forest bark atau pin bark, fine bark, itu bebas lah. Penyebutannya terserah bagaimana. Yang pasti bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bukan dari serabut kelapa atau koko khas ya teman-teman, bukan. Nah, ini saya dapetin di harga 15.000 per 500 gram. Dengan catatan itu udah steril ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus begitu teman-teman beli itu nggak harus dijemur dulu sampai 1 hari ya teman-teman, nggak usah. Tapi bisa langsung digunakan. Soalnya sudah steril ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli yang belum steril itu saya sarankan dijemur terlebih dahulu teman-teman. Atau kalau bisa di oven dulu ya teman-teman. Di oven khusus ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dari basicnya lab gitu, di lab itu ada oven yang khusus pengeringan Simplicia, bukan oven yang untuk kue teman-teman. Jadi beda ya teman-teman. Nah, tapi biar teman-teman gak usah ribet, saya sarankan langsung beli yang udah steril ya teman-teman. Jadi begitu datang teman-teman bisa langsung pakai teman-teman.
Nah, ini saya dapatnya 500 gram itu 15.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai 1 kilo itu sekitar 30.000 teman-teman, tapi belum sama ongkos ya teman-teman. Oke, kandang udah, lampu-lampu udah, water dish udah. Itu yang harus kita siapkan ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman yang nggak kalah pentingnya, yaitu kura-kuranya teman-teman. Kura-kuranya tentu saja teman-teman harus beli kura-kuranya ya teman-teman. Di saat teman-teman udah punya kandang, udah punya lampu-lampuan, fitting-fittingan, terus water dish segala macam, tentu saja teman-teman harus punya kura-kuranya teman-teman. Nah, untuk kura-kuranya sendiri, kalau misalnya teman-teman belum pernah sama sekali pelihara sulcata, saya sarankan teman-teman beli di ukuran 8 cm teman-teman. 8 cm ke atas ya teman-teman. Itu udah aman banget karena si cangkangnya udah keras, pertumbuhannya udah jelas gitu ya. Terus kebiasaan dalam artian dia makannya juga udah jelas ya teman-teman. Dia rakus atau enggak, intinya dia udah kebentuk ya teman-teman kebiasaannya. Jadi ukuran 8 cm itu aman banget buat pemula. Ini perkiraannya teman-teman, saya nggak tahu sebenarnya harganya berapa. Nah, kalau di yang video sebelumnya itu harganya kan yang kecil itu 650.000, yang agak gede itu 1.500.000. Oke, berarti kita pakai di 1.500.000 aja ya teman-teman. 1.500.000 itu udah dapet sulcata yang aman banget untuk teman-teman pelihara, teman-teman yang baru mau pertama kali teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba bener-bener dari baby, yang dari karapas atau tempurungnya masih lembek, nah itu boleh banget teman-teman, asalkan telaten dan sabar ya teman-teman. Jangan lupa beri kalsium teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang sangat dari pelihara dari baby banget gitu, yang dari kecil banget gitu, itu teman-teman harus rajin memberikan kalsium ya teman-teman. Untuk pemberian kalsium mungkin kita akan bikin konten di bikin video di konten selanjutnya aja ya teman-teman, biar nanti jelas teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tanya juga itu bisa lebih jelas dan lebih pasti ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya teman-teman yang perlu disiapkan dan yang perlu kita keluarkan teman-teman. Harga yang kita keluarkan untuk pertama kali pelihara sulcata teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ada tambahan seperti teman-teman beli pagar untuk di outdoor, itu nggak masalah. Kalau teman-teman mau pakai ornamen hidden caps, itu nggak masalah. Nah, kalau saya kenapa nggak pakai hidden caps? Hidden caps itu penting ya teman-teman. Kalau mau saya ya teman-teman, karena sifat sulcata itu suka ngegali dan bikin lubang gitu ya teman-teman. Nah, jadi hidden cap itu penting. Kenapa saya nggak beli? Karena kandang saya itu udah termasuk mempunyai hidden caps-nya teman-teman. Jadi ini tinggal dipasang aja, tinggal dipasang set, nah terus ditutup. Nah, jadi ada tempat bersembunyi ya teman-teman, atau tempat gelapnya yang seperti yang sudah saya jelaskan ya teman-teman di video sebelumnya. Nah, untuk itu saya beli kandangnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya, Bang itu kandangnya beli di mana? Saya mau beli gitu ya, karena harganya lumayan murah atau apa gitu. Nah, saya juga nggak bisa memberikan itu ya teman-teman, memberikan kontaknya atau linknya teman-teman, karena Instagram beliau, Instagram yang dulu saya beli ini, itu udah di banned atau tutup akun, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Cuman kemarin saya searching, ternyata udah nggak ada teman-teman si akunnya itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bikin kandang, boleh bentukan seperti ini, tapi belinya bisa di mana aja teman-teman, atau bahkan ke tukang kayu di yang ada sekitar rumah teman-teman, itu biasanya bisa dinego teman-teman ya. Paling teman-teman sediain si kacanya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya share kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar teman-teman. Thank you for watching. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Terima kasih.